Oke, baik. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang artikel yang dikirimkan ke suatu jurnal. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sering kali muncul, entah itu di grup-grup sosial media ataupun secara langsung ditanyakan kepada pengelola jurnal. Misalnya begini, ada jalur fast track nggak? Kemudian naskah yang saya kirimkan itu bisa publish bulan sekian nggak? Saya bisa dapat LOE cepat nggak? Nah, jadi sebenarnya begini, artikel yang dimasukkan ke suatu jurnal itu tidak bisa otomatis mendapatkan LOE atau Letter of Acceptance. Tidak bisa secara otomatis dianggap layak terbit, dinyatakan layak terbit. Karena apa? Karena dalam standar mutu pengelolaan jurnal ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh suatu naskah sebelum dinyatakan layak terbit. Jurnal secara umum itu memiliki author guideline atau petunjuk penulisan. Di situ tercantum misalnya batas maksimal plagiasi. Kemudian ada juga nanti jumlah data pustaka atau sumber rujukan yang harus digunakan. Ada lagi nanti ketentuan fokus and scope atau ruang lingkup jurnalnya. Nah, naskah yang dikirimkan itu nanti akan diproses oleh tim editor. Tim editor yang berperan untuk memastikan layak tidaknya suatu naskah diterbitkan. Pertama, misalnya tim editor itu akan melihat apakah naskah yang dikirimkan sesuai dengan fokus and scope atau ruang lingkup jurnal. Kalau misalnya kita menulis jurnal tentang hukum, kemudian mengirimkan ke jurnal pendidikan, maka itu jelas tidak sesuai dan pasti ditolak. Karena tidak sesuai dengan fokus and scope jurnal yang dituju, salah sasaran. Nah, yang kedua, tim editor itu akan memastikan apakah naskah yang dikirimkan itu plagiasinya masih dianggap sesuai, masih dianggap boleh ditoleransi. Umumnya jurnal itu menetapkan batas maksimal 20%. Nah, jadi kalau naskah yang dikirimkan, naskah yang kita kirimkan itu setelah di-scan oleh pengelola jurnal ternyata persentasenya 30%. Nah, maka ini biasanya otomatis akan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di jurnal tersebut yang menetapkan bahwa batas plagiasi hanya 20%. Kemudian selanjutnya adalah ketika naskah sudah dinyatakan sesuai dengan fokus and scope, sesuai ketentuan penulisan, template-nya sesuai, kemudian plagiasinya masih bisa ditoleransi, maka naskah akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap review. Di tahap review, editor itu akan menunjuk 2 orang ahli untuk menilai, untuk meninjau naskah yang kita kirimkan. Istilahnya double blind review, review secara tertutup. Jadi orang yang mereview itu tidak tahu ini naskah siapa, karena di file yang dikirimkan ke reviewer itu nanti identitas kita akan dihapus supaya penilaiannya objektif. Hasil review tadilah yang akan menentukan apakah naskah yang kita kirimkan tadi layak diterbitkan atau tidak. Reviewer akan melihat apa yang kita tulis, apa yang kita jelaskan, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita melakukan penelitian, itu akan dinilai oleh reviewer. Hasilnya akan menjadi panduan editor untuk memutuskan layak terbit atau tidak. Umumnya ya, hasil review itu ada 3. Pertama, layak diterbitkan langsung, artinya tidak ada yang perlu direvisi. Yang kedua, layak terbit setelah direvisi. Artinya ada hal-hal yang harus direvisi dulu oleh penulis sebelum dinyatakan layak untuk terbit oleh editor. Yang ketiga, decline atau rejected. Artinya naskah dianggap tidak layak terbit karena tidak sesuai dengan standar yang dihendaki. Misalnya tidak ada kebaruan dalam naskah yang dikirimkan. Kemudian lagi terlalu banyak hal yang sudah umum diketahui orang, hal-hal yang sudah sifatnya sangat umum sehingga dianggap tidak layak terbit. Atau misalnya ada kesalahan yang sangat fatal dalam penelitian, datanya tidak memadai misal. Nah, jadi sebenarnya
naskah itu baru bisa mendapatkan LOA setelah dinyatakan layak terbit oleh editor berdasarkan catatan 2 orang reviewer. Jadi tidak ada jalur fast track sebenarnya. Tidak ada langsung otomatis dapat LOA. Tidak ada garansi naskah yang masuk itu langsung diterbitkan. Tidak ada sebenarnya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Itulah filter-filter untuk menjaga mutu suatu publikasi ilmiah.